Jika garis keturunan klan Yuanshan milikku yang kuat benar-benar berlanjut, maka ia akan didambakan oleh ribuan dunia dan akan mengulangi kesalahan Changmang. Hantu Yuanshan tersenyum pahit. Sang senior berpikir bahwa kehancuran Changmang dan kematian klan Yuanshan semuanya karena garis keturunan dan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ketika kata-kata ini keluar, yang terakhir menatap Xiao Yan. Kesombongan klan Yuanshan adalah akar penyebab kepunahan klan. Ketika dunia menghancurkan ribuan makhluk hidup, itu akan menjadi bumerang. Xiao Yan berkata perlahan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa klan Yuanshan terlalu mendominasi di masa lalu. Aku tidak tahu berapa banyak hal yang mereka lakukan dengan mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat untuk dicemooh oleh ribuan makhluk hidup ini. Jatuhnya Changmang bukan karena merampok sumber daya, tetapi lebih seperti setelah dendam yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerang secara berkelompok, yang akhirnya menyebabkan kehancuran Yuanshan Changmang. Sejak aku mengambil alih tubuh Yuanshan ini, jumlah Yuanshan yang kutemui dalam pertempuran baru-baru ini yang disempurnakan menjadi boneka bahkan lebih banyak. Ini sama sekali bukan kebetulan. Xiao Yan berkata bahwa setelah hening sejenak, hantu Yuanshan berkata, ini memang benar. Klan Yuanshan terlalu mendominasi dan memasuki berbagai dunia untuk berlatih. Kamu harus tahu bahwa klan Yuanshan menyerap kekuatan bintang-bintang. Ada kura-kura di klan yang tidak dapat ditelan sepenuhnya dan hanya dapat menyerap sepertiga darinya. Tetapi seperti yang kamu katakan, klan Yuanshan, yang terlalu sombong, telah lama terbebas dari batasan aturan klan, belum lagi mereka telah pergi ke dunia lain. Ketika kebencian Fei Fei terakumulasi sampai batas tertentu dalam perjalanan sehari, itu akan meledak dan berpartisipasi dalam pertempuran Changmang. Tidak sedikit, semuanya tampak seperti hari ini, kehancuran Changmang Yuanshan bukanlah kebetulan atau diperhitungkan. Itu tidak bisa dihindari. Seperti halnya klan abadi dan iblis yang terobsesi, bila terlalu mempesona, maka akan tenggelam oleh arus. Nama saya Zuo Guheng. Tubuh Anda dan saya adalah paman dan keponakan, dan namanya adalah Zuo Tianlin. Sekarang tampaknya Raja Zuo memiliki makna yang begitu dalam ketika ia memilih nama ini. Xiao Yan menatap Yuanshan bernama Zuo Guheng, tubuhnya. Saya tidak tahu seberapa kuat itu sebelumnya, tetapi baru hari ini semua kesombongan dan ketidakpatuhan itu hilang. Baru saja, saya melihat ke belakang dan menemukan berapa banyak kesalahan yang telah dilakukan klan Yuanshan, yang menyebabkan kepunahan klan tersebut. Saya melihat bahwa Anda terhubung dengan klan Yuanshan melalui darah, dan saya ingin memberi Anda keberuntungan, tetapi sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Bahkan jiwa ini akan segera menghilang. Tetapi dunia sensi ini, saya pernah ke sini sebelumnya. Dan meninggalkan tanah harta karun, yang mungkin membantumu menerobos alam kuno. Zuo Guheng melanjutkan. Cahaya keemasan melintas di mata Xiao Yan. Terima kasih, senior. Aku telah tinggal di alam kuno untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerobos ke alam kuno. Sebelum Zuo Guheng berbicara, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan membungkuk untuk berterima kasih terlebih dahulu. Zuo Guheng, Yan Ze menyeringai dan kemudian menggelengkan kepalanya. Klan Yuanshan, meskipun tubuh fisiknya kuat, tidak terkalahkan karena kekuatannya yang dahsyat. Sangat sedikit orang sepertimu yang bisa menjadi suami. Itu saja, meskipun kamu bukan jiwa Yuanshanku, kamu memiliki tubuh Yuanshan, dan mungkin kamu benar-benar dapat membiarkan klan Yuanshan terus berlanjut. Tempat ini disebut Chaos God Zhang, tempat aku meninggalkan kitab suci darahku dan memberikannya kepada Ratu Void untuk diamankan. Kamu akan memberikannya kepadamu setelah kamu menemukannya. Kata Zuo Guheng. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia langsung tampak berpikir, karena Dewa Kekacauan Zhang sudah lama berada di sana dan juga mengenal Ratu Kekosongan. Aku pernah menceritakan kepadanya sebuah percakapan yang masih tampak tidak dapat dijelaskan dan menggugah pikiran hingga saat ini. Terima kasih, senior, tetapi aku bukanlah anggota sejati dari klan Yuanshan. Aku ingin tahu apakah ada masalah dengan metode kultivasiku saat ini. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan menundukkan tangannya,
menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Meskipun kekuatan fisiknya sekarang sangat kuat, dia masih merasa itu tidak cukup. Aku sudah mati dan jalanku telah menghilang. Setiap orang memiliki cara kultivasinya sendiri, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu. Tetapi kamu tidak membutuhkan aku untuk menunjukkan jalannya dan kamu akan lebih kuat dariku di masa depan. Zuo Gu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mendengar ini dan meminta bantuanmu tanpa meminta terlalu banyak. Aku tidak ingin tubuh fisikku digunakan dalam pertempuran setelah sinar pikiran ilahi ini menghilang. Menghancurkan tubuh fisikku. Mata Zuo Guheng penuh dengan harapan, tanpa rasa takut sedikit pun, karena dia sudah jatuh dan tidak akan ada lagi rasa takut di dalam hatinya. Dan keinginan terakhirnya adalah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Klan Yuan Shen. Karena tubuh fisik yang kuat, kebanyakan dari mereka tidak akan langsung mati bahkan setelah jatuh. Tubuh fisik yang tertinggal pastilah salah satu harta karun yang paling kuat. Itulah sebabnya Xiao Yan memiliki boneka yang terbuat dari tubuh fisik Yuan Shen dalam satu pertempuran demi pertempuran, termasuk Lian Suzu. Jika Anda bertemu klan Yuan Shen lainnya di masa depan, jika Anda bisa, bantu mereka menghancurkan tubuh fisik mereka. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya berempati padanya. Tetapi dia juga mengerti bahwa rasa sakit seperti ini tidak akan pernah bisa beristirahat. Jika kau bisa memurnikan tubuhku, mungkin aku masih bisa meninggalkan darahku. Aku melihat bahwa kau telah menghabiskan darah dan ki-mu dalam pertempuran ini. Aku tidak dapat membantumu menerobos alam kuno, tetapi aku seharusnya dapat memulihkan semuanya. Zuo Guheng berkata, dia tampaknya takut bahwa Xiao Yan tidak dapat membantu, dan hanya mengatakan beberapa manfaat, harapan senior, junior akan melakukan yang terbaik, tetapi pertempuran tadi, aku kehilangan terlalu banyak, aku perlu pulih sedikit sebelum aku bisa melakukannya. Xiao Yan tersenyum canggung dan pahit, tubuh aslinya juga sangat lemah, belum lagi klon jiwa. Penampilannya menua. Rambut putih Xiao Yan seperti orang tua, dan bahkan klon jiwa dibatasi oleh kekuatan aturan seperti itu. Sulit untuk pulih di bawah kekuatan simbiosis. Alam klon Jinchan hanyalah raja roh yang jatuh dari ledakan diri, dan hati mereka ditelan ke dalam perut. Untuk saat ini, mereka memiliki hati yang abadi. Mereka tidak dapat lagi membentuk kembali tubuh mereka. Xiao Yan siap menutup matanya dan berkonsentrasi untuk memulihkan defisit pertempuran ini. Dan kekuatannya diblokir oleh aturan. Tepat ketika Xiao Yan menutup matanya, dia melihat sosok di penglihatan tepinya, sosok yang membuat jiwanya gemetar. Sebuah topeng, bayangan hitam samar dengan wajah telapak tangan. Xiao Yan mendesis dingin. Dia sepertinya ada di sana tanpa tahu kapan, tetapi dia tidak menyadarinya. Setelah sedikit terkejut, pikiran Xiao Yan dengan cepat menjadi tenang. Karena dia tidak memilih untuk datang. Biarkan dia tinggal. Untungnya, Xiao Yan menutup matanya dan ingin melihat. Apa yang akan dilakukan petugas berwajah telapak tangan ini? Bang! Tepat ketika Xiao Yan menutup matanya, dia mendengar suara ledakan dan benturan yang kuat. Tubuh asli Xiao Yan, klon jiwa dan klon jangkrik emas semuanya terguncang oleh ledakan itu. Ketiga sosok itu melesat mundur pada saat yang sama. Kekuatan ledakan itu tidak muncul begitu saja. Zuo Guhenglah yang bertekad untuk mati. Tubuhnya tiba-tiba meledak. Tentu saja, ledakan yang tampaknya tiba-tiba ini, seperti yang diduga, adalah hasil dari tipu daya Chang Misi. Dia masih bergerak. Beranikah kau memakan bidak caturku?